Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Beauty Tribe. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Min. Ia adalah seorang playboy yang bangga berselingkuh dengan 5 wanita sekaligus. Kali ini, Min sedang menggombali kekasihnya dan ia membuat gadis itu merasa istimewa dengan kata-kata manisnya. Gadis itu tidak sadar bahwa Min juga mengatakan hal yang sama kepada setiap wanita yang ia temui. Saat mereka bermesraan, Min mendapat telepon dari pacarnya yang lain. Min sudah terbiasa dalam situasi seperti ini sehingga ia tidak panik. Min berpura-pura berbicara dengan neneknya dan ia berhasil membodohi kedua wanita itu. Setelah panggilan itu, pasangan itu kembali bersenang-senang. Beberapa waktu kemudian, Min yang mulai bosan mengatakan bahwa ia harus segera pergi bekerja. Min meminta uang kepada gadis itu dan ia mengantongi beberapa kondom glow in the dark. Sebelum ia pergi ke rumah wanita kedua. Hari sudah mulai gelap ketika Min tiba di rumah gadis kedua. Min mengira gadis itu tidak ada di rumah karena pintu tidak kunjung dibuka. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Min mulai ketakutan, namun karena nafsunya, ia berani mengambil resiko untuk masuk ke dalam rumah. Min akhirnya lega ketika pacarnya muncul dengan pakaian dalam yang menggoda. Min sangat bersemangat karena ternyata gadis itu sudah menyiapkan kejutan untuknya. Ketika gadis itu mendapat kesempatan, ia langsung memukul Min dengan tongkat baseball yang membuatnya pingsan. Min tersadar saat sedang berada di tengah padang pasir di dalam kondisi yang telanjang. Min yang bingung segera mencari ponselnya. Namun, Min hanya menemukan kondom glow in the dark di kantongnya dengan foto bersama dari keempat pacarnya. Kemudian terungkap bahwa ternyata semua pacar Min saling kenal. Beberapa hari yang lalu, mereka bertemu untuk makan siang. Mereka semua terkejut setelah mengetahui bahwa mereka telah menjalin hubungan dengan satu pria yang sama. Setelah melihat foto pacar mereka, para wanita kesal sehingga mereka menyusun rencana untuk memberikan Min pelajaran. Beberapa jam setelah itu, Min mencari jalan keluar dari gurun, namun ia tidak berhasil. Min sangat lelah sehingga ia berhalusinasi dan mengira pasir adalah air untuk diminum. Tiba-tiba, ia didekati oleh sekelompok suku wanita yang dipimpin oleh Thalia. Karena mereka terus menatap Min, pria itu menganggap bahwa mereka ingin berhubungan intim dengannya. Dengan semangat, Min melepas masker Thalia. Hal itu mengakibatkan salah satu wanita menghajarnya. Min pun diseret dan dibawa ke desa mereka. Suku wanita itu dikenal dengan sebutan Haliba. Suku ini sangat unik karena hanya wanita yang diperbolehkan memiliki hak. Sementara itu, pria diperlakukan sebagai budak dan mereka ditugaskan untuk melayani seluruh wanita di desa itu. Bahkan, sebagian pria dijadikan makanan bagi para penduduk. Dalam perjalanan ke desa, Min didatangi seorang gadis kecil yang bernama Dolly. Anak itu sangat baik karena menawarkan air untuk Min. Namun ternyata, Dolly menuangkannya ke tanah untuk mengejek Min. Dolly juga memiliki seorang pria sebagai hewan peliharaannya. Kebanyakan pria di desa itu diperlakukan seperti anjing. Min dipenjara di sebuah kandang kecil bersama dengan pria lainnya. Mereka dikurung dan diperlakukan seperti binatang. Min menghabiskan beberapa hari di dalam kesengsaraan. Hingga suatu sore, ia didatangi oleh seorang pria yang tampaknya lebih beradab dari yang lain. Namanya adalah Zeng. Ia merupakan seorang arkeolog yang datang ke gurun bersama rekan ilmuannya. Namun sayangnya, mereka ditangkap dan dibunuh oleh suku wanita itu. Zeng adalah satu-satunya orang yang tersisa dari kelompoknya. Karena ia sudah dibeli oleh dukun dari suku itu.
Zeng mengungkapkan bahwa nanti malam akan diadakan festival di mana beberapa pria dipilih untuk dikorbankan. Saat malam tiba, Min menunjukkan wajah gila agar ia tidak dipilih. Namun, para wanita itu tidak bisa dibodoh-bodohi. Min diseret bersama pria lain dan dibawa ke dukun suku. Dukun itu menari di hadapan semua penonton, hingga suatu ketika ia mengambil pisau untuk memotong alat kelamin pria yang pertama. Min menyadari bahwa ternyata mereka tidak akan dibunuh, melainkan mereka akan disterilkan. Min sudah pasrah menerima nasibnya sambil menunggu giliran dipotong. Namun, begitu celananya ditarik, semua orang terdiam dengan mata yang tertuju kepadanya. Para wanita itu terkejut dengan ukuran kelamin Min yang cukup besar. Sesuai tradisi, pria dengan ukuran kelamin yang besar harus dijadikan pengawal ratu. Min adalah orang pertama yang ukuran kelaminnya sesuai dengan kriteria. Karena hal tersebut, Min selamat dan ia diminta untuk melayani ratu pada malam harinya. Min dikirim dengan paksa ke kamar Thalia dan di sana Min diperintahkan untuk memilih mainan dewasa milik ratu. Setelah menderita berhari-hari, akhirnya Min mulai bersemangat lagi. Namun sayangnya, mainan dewasa itu justru digunakan kepada Min. Di hari berikutnya, Min hampir tidak bisa berjalan karena pantatnya nyeri. Profesor Zeng kasihan kepada Min dan ia membawanya ke dukun desa. Dukun itu menceritakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan kepada Min. Min akan dihukum mati jika ia tidak menghamili Thalia dalam 3 bulan ke depan. Ia juga akan dikorbankan jika ia berhasil membuat Thalia melahirkan seorang bayi. Ternyata, Min tidak punya harapan untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Pada hari yang sama, Min memperhatikan laki-laki yang sedang dijual untuk mendapatkan sayuran. Para pria itu hanya dijadikan barang bagi para wanita yang kejam. Para wanita bahkan berkelahi dan saling membunuh untuk memperebutkan pria yang sehat. Namun, mereka juga memperlakukan pria seperti sampah ketika mereka sudah mendapatkannya. Untuk sarapan, mereka diberi sisa makanan kemarin. Saat makan, Min berencana untuk kabur dari tempat itu dengan bantuan Zeng. Karena sekarang, ia sudah tidak dikurung lagi. Langkah pertama adalah mereka harus mendapatkan kepercayaan para wanita. Min memiliki pesona tersendiri bagi para wanita, sehingga ia yakin rencananya akan berhasil. Di adegan berikutnya, komandan klan mendatangi Thalia karena ia khawatir melihat suku saingan Taisda sedang mendekat ke arah desa mereka. Sejak dulu, semua suku di gurun telah membuat perjanjian untuk hidup damai. Sehingga Thalia yakin bahwa Taisda tidak akan berani menyerang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, Thalia tetap mengirim beberapa pasukan ke perbatasan untuk jaga-jaga. Setelah itu, Min memijat kaki Thalia sambil mengungkapkan keinginannya untuk membuka toko kecantikan bagi para wanita di Haliba. Thalia akhirnya memberikan izin kepada Min tanpa menyadari bahwa Min ingin mendapatkan dukungan dari para wanita. Keesokan harinya, Min dan Zeng merenovasi sebuah bangunan tua dan mereka mendirikan toko kecantikan. Pasien pertama mereka adalah wanita yang paling jelek di desa itu. Mereka kemudian memotong rambut wanita itu dan menyembuhkan jerawatnya. Saat melihat perubahan pada wanita jelek itu, para wanita lain langsung mengerumuni toko untuk mendapatkan perawatan. Seiring berjalannya waktu, Min menjadi semakin populer di kalangan wanita. Dengan uang yang ia peroleh, Min memasak makan malam untuk Thalia agar membuatnya terkesan. Min mengatakan bahwa ia sangat menyukainya, seperti dulu yang dilakukannya saat menggombal pacar-pacarnya. Namun, Thalia bukanlah orang yang mudah tertipu. Sehingga, Min diminta untuk tetap menjaga jarak dan Min harus menyadari bahwa ia hanyalah budak pria biasa.
Tiba-tiba, seorang wanita mendatangi Thalia. Ia memberitahu bahwa Dolly jatuh ke dalam sumur. Para wanita sudah mengeluarkannya, namun ia masih tidak sadarkan diri dan sekarat. Min dengan cepat bergegas mendatangi Dolly. Suku itu tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan orang yang tenggelam. Namun, Min mencoba membalikkan badan Dolly sehingga gadis kecil itu memuntahkan air dan ia mulai tersadar. Tindakan Min membuatnya menjadi pahlawan di desa itu. Beberapa saat kemudian, Thalia membubarkan semua orang dan ia mengundang Min untuk datang ke tempat tidurnya. Akhirnya, Min dan Thalia menghabiskan malam itu bersama. Keesokan paginya, Min diberikan perlakuan khusus. Sebelumnya, tidak ada pria lain yang pernah diperlakukan seperti itu. Dalam pertemuan dewan berikutnya, Thalia dan orang-orangnya membahas tentang penurunan persediaan bahan makanan. Beberapa wanita mengklaim bahwa hal ini disebabkan oleh tokoh kecantikan yang telah mengalihkan perhatian para wanita dari pekerjaannya dan juga membuat mereka malas-malasan. Tiba-tiba, mereka didatangi oleh komandan yang memberitahu bahwa suku musuh Taisda akan segera datang untuk menyerang desa mereka. Thalia memerintahkan pasukannya segera menuju perbatasan untuk menghentikan musuh. Di tempat lain, pemimpin Taisda yang kejam sedang melakukan pertarungan hidup dan mati di antara pasukannya sendiri. Meskipun para pejuangnya tidak ingin membunuh, raja itu tetap memaksa mereka untuk melakukannya. Kemudian di desa, terlihat seorang budak memasukkan racun ke dalam sumur. Budak itu ternyata mata-mata dari suku Taisda. Di saat yang sama, Zeng dan Min sedang mendiskusikan cara melarikan diri. Sementara itu, Thalia, Min, beserta pasukannya mendatangi ke areal perbatasan. Tiba-tiba, suku Taisda menyerang dan membantai mereka. Sebagian besar pasukan Thalia terbunuh, sementara yang lain berhasil melarikan diri. Min dan Thalia bersembunyi di sebuah gua. Mereka memilih tinggal dan berlindung di sana untuk malam ini. Thalia mulai menceritakan tentang kisah sejarah suku mereka. Dahulu kala, 7 suku termasuk Haliba, Taisda, hidup dalam persaingan. Mereka saling membunuh, menjara, dan menghancurkan sumber daya alam yang indah, sehingga mengubahnya menjadi gurun. Di saat darurat, datanglah seorang pria bernama Osa yang menunggang kuda putih. Osa membuat perjanjian yang mengharuskan semua suku untuk hidup dalam kedamaian. Selama ratusan tahun, mereka mematuhi perjanjian itu hingga Taisda melanggarnya sejak mereka menyerang. Setelah Thalia selesai bercerita, ia melihat kunang-kunang terbang di sekitar Min. Pemandangan itu membuat Thalia sangat terkesan. Thalia tidak tahu bahwa cahaya itu berasal dari kondom glow in the dark milik Min. Keesokan paginya, mereka kembali ke desa yang terlihat kacau. Ternyata, semua orang sakit karena air yang sudah terkontaminasi oleh racun. Zeng mendatangi Min dan bertanya mengapa ia tidak jadi melarikan diri. Thalia akhirnya mengetahui bahwa Min berencana untuk mengkhianati mereka. Karena marah, Thalia pun mengasingkan Min dan membiarkannya kembali ke kehidupan lamanya. Beberapa saat kemudian, pria dan profesor berada dalam perjalanan pulang. Min merasa bahwa ia telah mengkhianati suku Haliba di saat mereka membutuhkan pertolongannya. Zeng tetap ingin pergi dari sana, namun Min malah memilih untuk kembali ke desa. Sementara itu, suku Taisda sudah menyerang desa Haliba dan mereka menyandera semua wanita. Para pasukan wanita mencoba memberikan perlawanan dengan sekuat tenaga, namun karena racun itu, mereka semua gagal dan akhirnya menyerah. Beberapa saat kemudian, Min tiba dengan menunggang kuda putih, percis seperti yang dilakukan Osa ratusan tahun yang lalu.
Ia menantang pemimpin Taisda untuk bertarung. Untuk menjaga harga dirinya, pemimpin Taisda pun menerima tantangan tersebut. Di awal pertarungan, Min dikalahkan dengan mudah, namun pada akhirnya Min berhasil membalikkan keadaan dan ia menjadi pemenang. Kematian pemimpin Taisda menandai kemenangan Halibah dan pasukan musuh berhasil diusir. Beberapa bulan kemudian, semua orang di desa merayakan kehamilan dari Thalia. Di sisi lain, Min diikat dan siap dikorbankan karena sudah berhasil menghamili raja. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih channel kita.